Soalnya adalah di antara tabel berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi X adalah. Nah, ini dia optionnya, kalian bisa lihat. Jadi, yang menjadi poin di sini, kalau kalian ingin menjawab, itu poinnya adalah Y sebagai fungsi X. Jadi, kuncinya itu, fungsi itu adalah ketika nilai X-nya, ingat ya, nilai X-nya tidak ada yang sama. Nah, langsung saja kita lihat option yang A. Di sini X-nya nilainya 2. Ternyata ada X yang juga sama nilainya 2. Jadi, option A ini bukan fungsi. Bagaimana dengan option yang lainnya? Ternyata option B, D, dan E itu X-nya memiliki nilai yang sama. Ada yang sama, jadi jawabannya adalah C. Ingat ya, yang jadi patokan fungsi itu adalah ketika nilai X-nya tidak ada yang sama. Soal nomor 2. Jika A himpunan A, B, C, D dan B himpunan -2, 0, 1, 2, maka himpunan pasangan terurut yang menyatakan fungsi dari A ke B. Nah, ini dia optionnya. Jadi ingat, yang ditanyakan tetap fungsi dari A ke B. Tadi kita sudah bahas bahwa fungsi itu adalah yang nilai X-nya tidak ada yang sama. Kalian masih ingat kan kalau himpunan itu ini X, Y. Jadi kita lihat yang mana yang memiliki nilai X yang berbeda. Coba kita bedah yang option A. Nah, option A itu ternyata memiliki nilai yang sama, yaitu B dan B. Jadi dia bukan fungsi. Option nomor B, dia juga memiliki nilai yang sama, yaitu A dengan A. Jadi dia bukan fungsi. Nah, yang nomor C, dia memiliki nilai yang berbeda. Jadi di sini dia A, kemudian B, C, dan D. Jadi ini nilai X-nya berbeda. Jadi fungsi itu yang menjadi patokan adalah nilai X. Bagaimana dengan Y-nya? Ketika dia Y-nya sama, itu boleh, tidak apa-apa. Jadi yang menjadi acuan itu adalah nilai X-nya atau absisnya. Dia harus berbeda. Nah, coba sekarang lihat di option D dan E. Dia kan memiliki nilai X yang berbeda juga. Ini 0, ini 1, ini -2, ini 2. Kenapa tidak ini jawabannya atau kenapa tidak E? Kita kembali ke soal. Jadi di soal yang ditanya menyatakan fungsi dari A ke B. Jadi yang menjadi X-nya itu adalah A-nya. A, B, C, D, himpunan A, B, C, D-nya. Jadi itu kenapa soal yang nomor D dan E ini salah. Karena di sini yang menjadi X-nya itu adalah himpunan B-nya. Ketika nanti ditanya B ke A, baru jawabannya yang D atau yang E. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nah, soal yang nomor 3, ini ada gambar. Kemudian pertanyaannya adalah, pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaian adalah. Kita harus tahu dulu dasarnya. Nah, aku misalkan ini dia A dan B ya. Kita rubah dia ke dalam bentuk A dan B. Ketika dia bentuknya A dan B, itu rumus dasarnya adalah AX ditambah AX ditambah BY itu kurang dari A dikali B. Kenapa dia tandanya kurang dari? Kenapa tidak tandanya tidak lebih dari? Karena tanda kurang dari ini menyatakan jika yang diarsir ini ada di bawah grafik. Jadi ini dia patokannya, garisnya. Apakah yang diarsir itu di bawah grafik atau di atas grafik?
Karena yang diarsir di bawah grafik, maka tandanya kurang dari. Kita langsung saja masukkan nilai ini berdasarkan nilai gambar di soal ya. Jadi, nah kita tinggal tukar saja. AX plus BY kurang dari AB. Jadi 7X ditambah 3Y kurang dari 21. Kenapa 21? Karena 7 dikali 3. 21 ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Karena di sini positif, kita pindah ruas ke sini jadinya negatif 21. Sehingga persamaannya menjadi pertidaksamaannya maksudnya menjadi 7X ditambah 3Y minus 21 kurang dari 0. Jadi dia jawabannya E. Untuk soal yang nomor 4, operasi bulat titik pada himpunan bulat didefinisikan dengan aturan A bulat titik B sama dengan B dalam kurung B min A plus 4. Nilai dari 2 bulat titik dalam kurung 3 bulat titik 1 adalah. Nah, berdasarkan aturan di soal, kita tahu bahwa A bulat titik B itu sama dengan B dalam kurung B min A plus 4 kan? Maka nilai dari 2 bulat titik dalam kurung 3 bulat titik 1 itu caranya seperti ini. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi yang ada di dalam kurung di sini kan 3 bulat titik 1. Jadi kita samakan dia. Nah, kita pakai A-nya itu adalah 3. Ini bulat titik, B-nya itu adalah 1. Jadi kita sudah tahu nilai A dan nilai B. Ketika sudah tahu nilai A dan nilai B, kita masukkan ke rumus. 2 bulat titiknya kita tetapkan. B-nya diganti dengan 1, A-nya diganti dengan 3, kemudian ini sama plus 4. Sehingga kita dapatkan bahwa A bulat titik 2 bulat titik 1 dalam kurung 1 min 3 tambah 4 ini sama dengan 2 bulat titik 2. Jadi kita masukkan lagi A-nya sekarang kita masukkan 2, B-nya juga kita masukkan 2 karena sudah sama persamaannya. A bulat titik B ini 2 bulat titik 2, sama seperti tadi caranya. Jadinya 2 dalam kurung 2 dikurangi 2 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi jawabannya 8. Soal yang nomor 5. Nah, ketika diberikan segitiga ACD sama kaki dengan AC sama dengan DC. Jadi ini adalah segitiga sama kaki. AC sama dengan DC. Jadi puncaknya di C ya. Titik B terletak pada AC. Ini ada titik B. Jika P 37 derajat dan Q 50 derajat, maka nilai X adalah. Oke. Tadi kita sudah diberitahu bahwa nilai P itu adalah 37 derajat. Nah, diganti sudah nilai Q itu adalah 50 derajat. Sekarang perhatikan segitiga A, C, D. Kita tahu bahwa segitiga ACD ini adalah segitiga sama kaki. Jadi AC sama dengan DC. Maka sudut A sama dengan sudut D. Segini ya, sudut D itu sama dengan sudut A. Nah, jumlah ketiga sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi, sudut A ditambah sudut D ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Sudut D kan sama dengan sudut A. Jadi, sudut D kita ganti dengan sudut A juga. Jadinya
ini sudut A ditambah sudut A ditambah 50 derajat sama dengan 180 derajat. Ini sama dengan 2 kali sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi 50 derajat. 2 sudut A sama dengan 130 derajat. Jadi sudut A itu sama dengan 65 derajat. Jadi 65. Di sini 65, di sini 65. Ingat ya, kenapa dia jumlah besar sudutnya dia sama? Karena dia merupakan segitiga sama kaki. Ini kan sama. Ini dan ini sama. Oke. Ketika kita sudah tahu besar sudut A 65 derajat, sekarang yang ditanyakan adalah X. X berada di sini. Nah, untuk mendapatkan nilai X, kita perhatikan segitiga A, B, dan D. Ingat dasarnya, jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Jadi, 65 derajat ditambah X ditambah 37 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi didapatkan nilai X itu sama dengan 78 derajat. Jawabannya B. Soal nomor 6. Seorang pedagang mebel menjual kursi lipat dengan harga Rp290.000. Berapakah jumlah uang yang dibayarkan pembeli pada pedagang mebel tersebut jika kursi lipat itu dijual dengan diskon 20%? Nah, caranya kita harus tahu dulu berapa diskon yang didapatkan. Jadi, cara mengetahui diskon yang didapatkan itu adalah dengan mengalihkan persentase dengan harga jualnya. Jadi, persentasenya 20% dikali 290.000. 20% dikali 290.000 itu adalah 58.000. Jadi pembelinya dapat diskon 58.000. Sekarang tinggal dikurangi saja, 290.000 dikurangi 58.000 itu sama dengan 232.000. Jadi uang yang harus dibayarkan itu adalah 232.000. Nah, ini adalah soal yang terakhir. Jadi 2 orang pekerja mampu menyelesaikan suatu proyek dalam waktu 12 hari. Jika pekerja ditambah sejumlah 6 orang, maka berapa lama proyek tersebut akan selesai? Lihat. Jadi pertama itu diberikan waktu 12 hari untuk 2 orang pekerja. Nah, kemudian ditambah 6 orang lagi, kira-kira berapa lama proyek tersebut selesai? Kuncinya adalah semakin banyak pekerja, maka semakin cepat proyek tersebut akan selesai. Jadi, yang kita pakai menyelesaikan soal ini adalah perbandingan berbalik nilai. 2 orang mampu menyelesaikan dalam waktu 12 hari. Nah, ketika 2 orang ini ditambah 6, jadinya 8 orang. Berapa harikah yang dihabiskan waktunya? Jadi, di sini rumusnya adalah 2/8. Ini 2 orang per 8 orang sama dengan X per 12 hari. Ini dibalik ya, karena dia perbandingan berbalik nilai. Jadi 12-nya dipindah bawa ke sini, 12 kali 2 sama dengan 24 dibagi 8, maka didapat X sama dengan 3 hari. Oke, sekian dulu pembahasan soal dari Ayu Dia Learning. Ingat, kalau kalian punya pertanyaan atau soal yang tidak bisa kalian jawab, kalian bisa kirim ke komentar, nanti aku akan jawab dan aku akan upload di channel YouTube aku. Thank you for watching. Bye-bye.